sinyal TNI yang akan tetap mempolisikan Ferry begitu. Ini pihak TNI memberikan sinyal untuk tetap akan mengambil langkah hukum terhadap pegiat media sosial sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Langkah ini diambil meski ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 105 garing PUU tahun 2024 terkait pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah ini buka suara. Ia mengatakan kehadirannya bersama Dansat Cyber TNI dan Puspom TNI dan Kababinkum TNI di Polda Metro Jaya pada Senin 8 September kemarin itu masih dalam tahap konsultasi hukum dengan pihak kepolisian terkait pernyataan maupun tindakan Ferry Irwandi. Ini pada intinya, kata Freddy, mereka menduga ini pernyataan Ferry di ruang publik, baik melalui media sosial, kemudian maupun wawancara, ini memuat upaya-upaya provokatif Tribuners. Selain itu diduga berisi fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif. Menurutnya ini perbuatan serta tindakan yang dilakukan Ferry tidak hanya mendiskreditkan TNI, melainkan juga meresahkan masyarakat, berpotensi memecah belah persatuan, mengadu domba antara masyarakat dengan aparat, maupun ini antara aparat TNI sendiri dengan Polri. Ia kemudian mengajak seluruh warga negara lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, kemudian bijak, dan tidak terprovokasi oleh informasi maupun tindakan yang dapat memecah belah negara. Tribuners. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syah Laksono mendukung sikap Jenderal TNI melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Menurut Dev, para jenderal dari Mabes TNI itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dev mendukung rencana pelaporan terhadap Ferry Irwandi dibiarkan berproses. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI itu menilai, jika memang aparat kepolisian menemukan tindak pidana, maka proses itu akan berlanjut nantinya. Sementara itu, saat disinggung ada atau tidaknya kemungkinan Komisi 1 DPR RI memanggil TNI terkait persoalan itu, ia menjawab belum bisa memastikan. Dev mengatakan DPR RI enggan tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Dev juga merespon perihal dengan kemungkinan diberlakukannya restoratif justice oleh kepolisian dalam perkara ini. Kata dia, penerapan restoratif justice adalah mutlak didasarkan pada proses yang berlangsung di kepolisian. Adapun sebelumnya, Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Temuan itu berasal dari hasil patroli cyber yang dilakukan Mabes TNI, kemudian dikonsultasikan ke Polda Metro Jaya. Kami menyesalkan langkah sejumlah anggota TNI yang membidangi ancaman cyber, mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Saya kira itu bukanlah bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan. Kalaupun berbicara tentang ancaman siber yang benar adalah ancaman siber dalam pengertian ancaman siber di bidang pertahanan atau yang dikenal sebagai cyber defense. Bukan cyber security threats, melainkan cyber defense threats. Jadi, seandainya sistem pertahanan nasional kita terancam dunia cybernya oleh serangan siber dari luar negeri, itulah tugas TNI. Itu pun harus ada keputusan politik negara. Tetapi, kalau ada warga negara di dalam negeri menyuarakan pendapatnya terkait dengan berbagai masalah sosial, masalah politik, apalagi Ferry Irwandi sangat kritis terkait dengan darurat militer atau kritis terhadap dugaan keterlibatan pihak tertentu di dalam penjarahan dan kerusuhan selama akhir Agustus, tanggal 28, 29, tanggal 30 Agustus. Saya kira itu adalah bagian dari haknya Ferry Irwandi untuk menyatakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya kepada urusan publik dan sebagai haknya untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang salah, termasuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
atau mengawasi jalannya katakanlah lembaga-lembaga negara gitu. Jadi kami meminta agar Menteri Pertahanan, Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi ke dalam ranah pidana. Yang kedua, saya meminta kepada Komisi 1 juga untuk mengklarifikasi permasalahan ini dengan Panglima TNI agar tidak berujung pada penyimpangan lebih jauh dari tugas pokok dan fungsi dari TNI di dalam melaksanakan kebijakan pertahanan. Dan yang ketiga, saya berharap pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk tidak melanjutkan proses pelaporan atau proses penyampaian dugaan tidak pidana dalam kasus Ferry Irwandi. Saya khawatir itu akan menempatkan pihak kepolisian berada di bawah intervensi atau di bawah bayang-bayang militer gitu. Dan tentu saja kita ingin agar dua lembaga ini menjalankan tugasnya, TNI dalam pertahanan luar negeri dan Polri dalam keamanan dalam negeri. TNI untuk urusan pertahanan strategis keluar musuh negara dan polisi ke dalam mengayomi melindungi. Tribuners, CEO Malaka Project Ferry Irwandi ini menjadi objek yang diperbincangkan oleh Dansat Cyber Mabes TNI Brigjen TNI Juwintah Omboh Sembiring ketika mendatangi Polda Metro Jaya secara mendadak pada hari Senin 8 September kemarin. Jenderal Bintang 1 ini berkunjung ke Polda Metro Jaya berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang berkemungkinan dilakukan oleh Ferry Irwandi. Lalu bagaimana kalau kita bisa melihat sepak terjang dari seorang Ferry Irwandi yang belakangan juga cukup aktif menyuarakan suaranya dalam aksi demonstrasi besar-besaran ya, Tribuners ya, yang terjadi pada Agustus kemarin. Ferry Irwandi ini adalah pria kelahiran tahun 91 yang merupakan lulusan STAN. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan magister di Australia. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau sempat bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan dan kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri pada November 2022. Saat ini Ferry Irwandi lebih dikenal sebagai aktivis, public figure, konten kreator yang juga sangat vokal menyuarakan isu-isu penting di tanah air. Isu ini seperti perlawanan judi online, kemudian mengkritisi kepercayaan klinik hingga menyoroti isu kekerasan aparat dan tunjangan DPR. Pada Oktober 2023, Tribuners, Ferry Irwandi ini resmi membentuk Malaka Project di Jakarta Theater bersama dengan sejumlah public figure seperti Jerome dan juga Coki Pardede. Proyek ini sendiri bertujuan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membangun generasi muda yang kritis dan juga punya kepedulian yang tinggi. Konten-konten yang disajikan Ferry juga seputar politik, pendidikan, stoikisme, serta fenomena sosial yang mana Ferry sendiri sudah mendalami soal stoikisme ini sejak tahun 2017. Dia juga tetap konsisten mengedit video di YouTube-nya sendiri dengan lebih dari 1,9 juta subscribers, Tribuners. Dalam berbagai kesempatan, Ferry Irwandi ini juga kerap turun langsung dalam aksi demonstrasi di Jakarta, termasuk yang terbaru adalah menyuarakan kritik terhadap kinerja anggota DPR. Ferry Irwandi juga sempat mendampingi masyarakat Pati Jawa Tengah ketika melayangkan tuntutan pemeriksaan terhadap Bupati Sudewo di Komisi Pemberantasan Korupsi, Tribuners. Sinyal TNI yang akan tetap mempolisikan Ferry begitu. Ini pihak TNI memberikan sinyal untuk tetap akan mengambil langkah hukum terhadap pegiat media sosial sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Langkah ini diambil meski ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 105/PUU tahun 2024 terkait pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah ini buka suara. Ia mengatakan kehadirannya bersama Dansat Cyber TNI dan Puspom TNI dan Kababin Hukum TNI di Polda Metro Jaya pada Senin 8 September kemarin itu
Masih dalam tahap konsultasi hukum dengan pihak kepolisian terkait pernyataan maupun tindakan Ferry Irwandi. Ini pada intinya, kata Freddy, mereka menduga ini pernyataan Ferry di ruang publik, baik melalui media sosial, kemudian maupun wawancara, ini memuat upaya-upaya provokatif Tribuners. Selain itu diduga berisi fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif. Menurutnya ini perbuatan serta tindakan yang dilakukan Ferry tidak hanya mendiskreditkan TNI, melainkan juga meresahkan masyarakat, berpotensi memecah belah persatuan, mengadu domba antara masyarakat dengan aparat, maupun ini antara aparat TNI sendiri dengan Polri. Ia kemudian mengajak seluruh warga negara lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, kemudian bijak, dan tidak terprovokasi oleh informasi maupun tindakan yang dapat memecah belah negara. Tribuners. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syah Laksono mendukung sikap Jenderal TNI melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Menurut Dev, para jenderal dari Mabes TNI itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dev mendukung rencana pelaporan terhadap Ferry Irwandi dibiarkan berproses. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI itu menilai jika memang aparat kepolisian menemukan tindak pidana, maka proses itu akan berlanjut nantinya. Sementara itu, saat disinggung ada atau tidaknya kemungkinan Komisi 1 DPR RI memanggil TNI terkait persoalan itu, ia menjawab belum bisa memastikan. Dev mengatakan DPR RI enggan tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Dev juga merespon perihal dengan kemungkinan diberlakukannya restoratif justice oleh kepolisian dalam perkara ini. Kata dia, penerapan restoratif justice adalah mutlak didasarkan pada proses yang berlangsung di kepolisian. Adapun sebelumnya, Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Temuan itu berasal dari hasil patroli cyber yang dilakukan Mabes TNI, kemudian dikonsultasikan ke Polda Metro Jaya. Kami menyesalkan langkah sejumlah anggota TNI yang membidangi ancaman cyber, mendatangi Polda Metro Jaya dan menyampaikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Saya kira itu bukanlah bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan. Kalaupun berbicara tentang ancaman siber yang benar adalah ancaman siber dalam pengertian ancaman siber di bidang pertahanan atau yang dikenal sebagai cyber defense. Bukan cyber security threats, melainkan cyber defense threats. Jadi, seandainya sistem pertahanan nasional kita terancam dunia cybernya oleh serangan siber dari luar negeri, itulah tugas TNI. Itu pun harus ada keputusan politik negara. Tetapi, kalau ada warga negara di dalam negeri menyuarakan pendapatnya terkait dengan berbagai masalah sosial, masalah politik, apalagi Ferry Irwandi sangat kritis terkait dengan darurat militer atau kritis terhadap dugaan keterlibatan pihak tertentu di dalam penjarahan dan kerusuhan selama akhir Agustus, tanggal 28, 29, tanggal 30 Agustus. Saya kira itu adalah bagian dari haknya Ferry Irwandi untuk menyatakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasinya kepada urusan publik dan sebagai haknya untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang salah, termasuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau mengawasi jalannya katakanlah lembaga-lembaga negara gitu. Jadi kami meminta agar Menteri Pertahanan, Panglima TNI mengkoreksi langkah Komandan Satuan Cyber yang mendatangi Polda Metro Jaya dan mengurungkan niat untuk mempersoalkan Ferry Irwandi ke dalam ranah pidana. Yang kedua, saya meminta kepada Komisi 1 juga untuk mengklarifikasi permasalahan ini dengan Panglima TNI agar tidak berujung pada penyimpangan lebih jauh dari tugas pokok dan fungsi dari TNI di dalam melaksanakan kebijakan pertahanan. Dan yang ketiga, saya berharap pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk tidak melanjutkan proses
pelaporan atau proses penyampaian dugaan tindak pidana dalam kasus Ferry Irwandi. Saya khawatir itu akan menempatkan pihak kepolisian berada di bawah intervensi atau di bawah bayang-bayang militer gitu. Dan tentu saja kita ingin agar dua lembaga ini menjalankan tugasnya, TNI dalam pertahanan luar negeri dan Polri dalam keamanan dalam negeri. TNI untuk urusan pertahanan strategis keluar musuh negara dan polisi ke dalam mengayomi, melindungi. Tribuners, CEO Malaka Project Ferry Irwandi ini menjadi objek yang diperbincangkan oleh Dansat Cyber Mabes TNI Brigjen TNI Juwintah Omboh Sembiring ketika mendatangi Polda Metro Jaya secara mendadak pada hari Senin 8 September kemarin. Jenderal Bintang 1 ini berkunjung ke Polda Metro Jaya berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang berkemungkinan dilakukan oleh Ferry Irwandi. Lalu bagaimana kalau kita bisa melihat sepak terjang dari seorang Ferry Irwandi yang belakangan juga cukup aktif menyuarakan suaranya dalam aksi demonstrasi besar-besaran ya, Tribuners ya, yang terjadi pada Agustus kemarin. Ferry Irwandi ini adalah pria kelahiran tahun 91 yang merupakan lulusan STAN. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan magister di Australia. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau sempat bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan dan kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri. Sinyal TNI yang akan tetap mempolisikan Ferry begitu. Ini pihak TNI memberikan sinyal untuk tetap akan mengambil langkah hukum terhadap pegiat media sosial sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Langkah ini diambil meski ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 105/PUU tahun 2024 terkait pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Freddy Ardiansyah ini buka suara. Ia mengatakan kehadirannya bersama Dansat Cyber TNI dan Puspom TNI dan Kababinkum TNI di Polda Metro Jaya pada Senin 8 September kemarin itu masih dalam tahap konsultasi hukum dengan pihak kepolisian terkait pernyataan maupun tindakan Ferry Irwandi. Ini pada intinya, kata Freddy, mereka menduga ini pernyataan Ferry di ruang publik, baik melalui media sosial, kemudian maupun wawancara, ini memuat upaya-upaya provokatif Tribuners. Selain itu diduga berisi fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif. Menurutnya ini perbuatan serta tindakan yang dilakukan Ferry tidak hanya mendiskreditkan TNI, melainkan juga meresahkan masyarakat, berpotensi memecah belah persatuan, mengadu domba antara masyarakat dengan aparat, maupun ini antara aparat TNI sendiri dengan Polri. Ia kemudian mengajak seluruh warga negara lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, kemudian bijak, dan tidak terprovokasi oleh informasi maupun tindakan yang dapat memecah belah negara. Tribuners. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syah Laksono mendukung sikap Jenderal TNI melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi. Menurut Dev, para jenderal dari Mabes TNI itu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dev mendukung rencana pelaporan terhadap Ferry Irwandi dibiarkan berproses. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI itu menilai